Hey guys, Marvel Studio akhirnya merilis trailer terbaru dari Miss Marvel yang sudah ditunggu-tunggu oleh para fans. Miss Marvel adalah karakter yang tergolong baru di dalam perkomikan Marvel Comics. Ia baru saja diperkenalkan pada tahun 2013 oleh pengarangnya yang bernama Sana Amanat. Namun, dengan keunikan kekuatannya ternyata berhasil menarik minat fans komik kala itu guys. Bahkan, hingga sekarang sudah banyak sekali series komik, animasi, hingga ke game yang menyertakan Miss Marvel di setiap ceritanya. Miss Marvel disukai karena kekuatannya yang sangat unik. Ia bisa dengan mudah memelarkan seluruh tubuhnya seperti kekuatan yang dimiliki oleh Mr. Fantastic. Bahkan kalau mau dibandingkan di beberapa poin, kekuatan Miss Marvel jauh lebih baik daripada Mr. Fantastic. Namun lewat trailernya kemarin kita bisa melihat dengan jelas Marvel Studio melakukan perubahan yang cukup signifikan pada kekuatannya. Alasannya sudah kita jelaskan di video trailer sebelumnya, namun secara keseluruhan kita masih belum bisa menyimpulkan apakah Marvel Studio benar-benar mengubah kekuatan dari Miss Marvel atau justru membuat kekuatannya semakin menarik lagi nantinya. Nah, untuk mencari tahu hal tersebut, mari kita teliti lebih dalam lagi dalam rangkaian video breakdown dari trailer Miss Marvel ini guys. Let's go! Miss Marvel dibintangi oleh Iman Vellani sebagai Kamalahan dan disutradarai oleh sutradara Ade El-Arbi dan juga Bilal Fallah. Series ini akan tayang di 8 Juni 2022. So sekarang mari kita langsung ke awal dari trailer Miss Marvel. Di awal trailer Miss Marvel kita langsung diperlihatkan buku catatan Kamalahan yang bukan berisi catatan sekolahnya, melainkan ada Easter egg untuk karakter MCU lainnya di dalam lembaran buku catatan ini. Ya, kita bisa melihat dengan jelas Kamalahan ternyata sedang membuat sketsa untuk karakter dari Ant-Man. Lewat buku catatannya ini, ia membuat sebuah pertarungan antara karakter Ant-Man dengan karakter buatannya sendiri yang bernama Man-Ant. Secara keseluruhan kita tidak tahu apa maksudnya, namun yang jelas sketsa ini menjelaskan kalau Kamalahan adalah penggemar berat para anggota Avengers dan semua pahlawan yang berpartisipasi dalam mengalahkan Thanos. Kalau kalian coba lihat di gambar lembar sebelah kirinya, kita bisa melihat kata-kata boring di catatan ini. Nah, ini adalah suasana anak remaja yang kita juga rasakan ketika merasakan suntuk di kelas lalu mencoret-coret buku kita masing-masing. Kamalahan tampaknya bukanlah remaja yang jenius di kelas, ia jauh lebih tertarik dan berambisi dengan para superhero idolanya, terutama superhero wanita seperti Carol Danvers. Setelah itu kamera bergerak menuju ke buku di samping Kamalahan. Nah, menariknya, buku pelajaran milik Kamalahan ini adalah buku sejarah khususnya seperti sejarah Mesir kuno. Semua itu jelas bisa kita lihat dari sampulnya saja. Nah, menariknya, berhubung series Miss Marvel dan juga Moon Knight tayangnya berdekatan, kita cukup curiga jangan-jangan Miss Marvel setidaknya berhubungan langsung dengan karakter Moon Knight. Bisa saja nanti Moon Knight akan menjadi cameo ataupun Stephen Grant yang akan mengisi kelas dari Kamalahan ini. Jelas memang terlalu rentan teori kita, tapi hadirnya buku berbau Mesir ini sangat mencirikan karakter dari Moon Knight. Jadi bisa saja kekacauan yang terjadi di series Moon Knight juga satu garis waktu dengan aktivitas yang dilakukan oleh Kamalahan. Setelah itu kita langsung melihat wajah termenung dari seorang Kamalahan yang membayangkan bagaimana kalau ia menjadi superhero seperti idolanya. Lalu kemudian intro Marvel Studio bergerak mengikuti tema series Miss Marvel yang fun dan juga anak muda. Kita semua tahu kalau Miss Marvel akan mengutamakan kehidupan menarik dari seorang remaja dan kita akan melihat kehidupannya di sekolah, persaingan antar teman, jatuh cinta, dan sebagainya. Jadi jelas kalian jangan terlalu berharap masalah yang muncul di series ini terlalu bombastis. Miss Marvel baru awal dan baru saja mendapatkan kekuatannya. Selanjutnya scene per scene berganti memperlihatkan kehidupan sekolah Kamalahan. Ada yang menarik tepat di scene ini guys. Kamalahan di sini menggunakan t-shirt Avengers, tapi hanya Avengers wanita saja yang ada di kaosnya ini. Dengan bertuliskan bahasa Inggris yang kalau kita artikan ayo cari informasi, di sini kita melihat ada Carol Danvers, Webs, dan juga Valkyrie. Tampaknya kaos superhero perempuan ini bukan hanya kebetulan saja guys. Bisa saja di waktu ini mereka bertiga sudah membentuk kelompok superhero perempuan atau justru superhero wanita ini adalah salah satu yang aktif lagi setelah event Avengers Endgame. Atau jangan-jangan ini bisa menggoda kita ataupun sekedar Easter egg tentang kehadiran dari A-Force yang merupakan sebuah kelompok superhero yang semuanya adalah wanita yang berkekuatan super milik Marvel Studio. Tampaknya ada rencana lain dari Marvel Studio ke depannya untuk kelompok A-Force, dimulai dari Webs, Valkyrie, Captain Marvel, Miss Marvel, dan yang lainnya. Ada banyak sekali kejutan yang kita nantikan untuk MCU di fase selanjutnya guys. Di scene selanjutnya kita melihat bagaimana kerennya gaya superhero landing milik Kamalahan sambil mengenakan kostum Chris seperti milik Captain Marvel. Dan ya, sejauh ini kita yakin kalau kostum ini adalah kostum buatan Kamalahan sendiri mengingat bentuknya masih sangat kasar dan ini jelas terobsesi dengan kostum dari Carol Danvers.
Tapi kalau kita melihat bagaimana sosok Kamala Han sudah bisa meloncat setinggi ini, tampaknya dia sudah cukup percaya diri dengan dirinya, artinya ia sudah mendapatkan kekuatan di momen ini guys. Setelah mendapatkan kekuatan, ia mulai mencari jati diri superhero-nya sendiri. Apakah ia mengikuti kostum Captain Marvel atau justru memilih desain lainnya? Desain selanjutnya kita kembali melihat Kamala Han yang tampak di sebuah acara besar ataupun pesta yang terlihat ia sedang dipuja-puja oleh banyak orang. Kita sejauh ini memang tidak yakin apakah ini adegan asli ataupun mimpi. Namun jika ini adalah adegan asli, momen ini jelas adalah kemungkinan terjadi di akhir-akhir dari seriesnya, di mana seorang Kamala Han berhasil menyelamatkan sesuatu kejadian yang dapat mengancam keselamatan dan ia bisa saja diundang ke acara pemerintah. Di scene selanjutnya kita bisa melihat Kamala Han sholat berjamaah dan ini adalah sisi lain yang unik dari seorang Kamala Han. Dia selain remaja yang ceria tapi juga beragama yang cukup minoritas di sana guys. Kamala Han sendiri adalah superhero muslim pertama Marvel dan ia jelas harus sedikit ditonjolkan mengingat jarang sekali superhero beragama Islam selama ini. Tapi jelas memang sisi agama tidak terlalu akan ditonjolkan di seriesnya nanti, melainkan hanya memperlihatkan asal-usul dari keluarga Kamala Han yang merupakan Pakistan Amerika. Tentu ada banyak sekali dampak positif dengan kehadiran series ini di era seperti sekarang ini guys. Muslim saat ini memang kurang terlalu dikenal baik oleh orang-orang barat sana. Mereka jelas hanya mendengar kejadian-kejadian yang terframing saja. Semoga saja dengan hadirnya series ceria dari Kamala Han yang kebetulan beragama muslim ini dapat membuat penonton seluruh dunia lebih mengenal lagi Islam lebih jauh dan juga lebih baik lagi guys. Tentu tidak secara spesifik tapi semoga penggambaran muslim akan semakin baik dan dikenal di sana. Di scene selanjutnya kita melihat seorang Kamala Han dan juga teman-temannya sedang menghadiri acara parade Avengers tampaknya guys. Nah di sini kita bisa melihat balon-balon superhero hadir di acara ini. Kamala Han terlihat benar-benar mengagumi sosok Carol Danvers dan bisa saja di malam inilah Kamala Han menemukan kekuatan sejatinya guys. Kecurigaan kita, Kamala Han juga menemukan gelang mistik yang ia pakai di akhir trailer justru bermula dari acara ini guys. Kalau di dalam komik Kamala Han mendapatkan kekuatannya ketika hendak pulang ke rumahnya setelah bermain di malam hari. Nah melihat momen acara Avengers ini juga di malam hari, kita berteori kalau inilah awal mula Kamala Han menemukan gelangnya itu guys. Entah itu semacam gelang hadiah yang ia dapatkan dari permainan di parade tersebut atau justru ia secara tidak sengaja menemukannya tergeletak di acara tersebut lalu memiliki keterikatan dengan benda itu. Dan yap, ada yang menarik dari scene Kamala Han bersepeda ini guys. Nah di scene ini mereka menyoroti kota New York dengan gedung-gedung tingginya. Seharusnya di sini ini kita bisa melihat Stark Tower ataupun markas Avengers yang lama guys. Tapi memang sayangnya mereka memilih menyamarkan gedung tersebut. Pertanyaan kita adalah kenapa? Sejauh ini kita memang benar-benar masih penasaran dan juga menjadi pertanyaan banyak fans adalah siapa yang membeli Stark Tower selama ini. Di Spider-Man Homecoming kita tahu kalau Stark Tower ini dijual, lalu terakhir di series Hawkeye sempat bilang kalau Stark Tower sudah lama dibeli oleh seseorang beberapa tahun lalu. Namun memang Marvel Studio masih menyimpan rapat-rapat rencananya ini guys. Sejauh ini kita masih menduga kalau Stark Tower akan menjadi Fisk Tower atau bahkan Oxford Tower atau bahkan juga menjadi markas dari Fantastic Four. Tinggal pilih yang mana yang paling masuk akal menurut kita. Tapi memang sejauh ini masih belum ada kejelasan, bahkan di adegan Miss Marvel sendiri kita juga tidak diperbolehkan untuk sekedar mengintip bagaimana kabar dari Stark Tower tersebut. Tapi ya sudahlah, sekarang mari kita lupakan dulu bagaimana misteri dari Stark Tower itu. Sekarang mari kita beralih ke scene selanjutnya. Di sini kita melihat Kamala Han memegang gelang temuannya lalu meletakkannya ke dalam sebuah box kayu. Masih menjadi misteri di mana Kamala Han menemukan gelang berkekuatan super ini, apakah di acara Avengers tadi, di perjalanan, atau bahkan di loteng rumahnya ini saja. Namun yang jelas di scene ini adalah pertama kalinya ia meneliti gelang apakah itu. Lalu energi mistik kemudian tiba-tiba muncul dan benar-benar terasa seketika ia memegang gelang tersebut. Kalau kita melihat bagaimana proses Kamala Han menemukan gelang ini, jelas ini mirip seperti kejadian yang hadir di series Stargirl milik DC. Gelang ini adalah warisan untuk Kamala Han tentunya. Dan jelas gelang ini juga memilih tuan mana yang untuk tempat ia berlabuh. Seperti salah satu contohnya yaitu cincin Green Lantern, hanya orang yang terpilih saja yang bisa mengenakan gelang ini guys. Nah kebetulan Kamala Han lah yang bisa membuat gelang ini aktif setelah sekian lamanya. Di scene selanjutnya kita melihat dengan jelas Kamala Han untuk pertama kalinya mengenakan gelang tersebut. Yang kalau kita lihat, ia ini sedang berada di sekeliling penonton yang bisa saja itu adalah acara sekolahnya dan di setiap siswa mengenakan kostum superhero mereka masing-masing.
Kemungkinan kalau kita mencoba mentafsirkan suasana ini, ada momen ketika giliran Kamala Khan lah yang menunjukkan aksi gaya superhero-nya, namun di momen ini Kamala Khan membawa gelang yang ia temukan sebelumnya. Tapi secara tiba-tiba ketika Kamala Khan mengenakan gelang tersebut untuk sekedar gaya-gayaan saja, tiba-tiba kekuatan di gelang tersebut mulai aktif dan membuat Kamala Khan seperti terbawa ke alam kuantum atau semacam Trigon Mist versi Marvel Studio lalu mengaktifkan kekuatannya. Kalau kalian perhatikan saat Miss Marvel terbawa ke pancaran sinar seperti Trigon Mist ini, suasana di sekitarnya tiba-tiba berubah dan alamnya pun terlihat sangat berbeda. Jelas sekarang masih menjadi misteri bagaimana Miss Marvel melewati hal tersebut guys. Namun memang setelah kita melihat trailer ini ada banyak sekali dugaan kita terkait dengan fenomena ini guys. Bisa saja ini adalah efek gelang ke kesadarannya seorang Kamala Khan. Atau memang gelang ini justru mampu membawa penggunanya ke alam yang berbeda guys. Kalau kita mencoba untuk mencocok logikan, kalau kita melihat di awal trailer Kamala Khan menggambarkan Ant-Man, bisa saja Trigon Mist versi live action ini bisa saja berhubungan langsung dengan alam kuantum yang ada di film-film Ant-Man. Gelang ini ternyata mungkin mampu membawa Kamala Khan ke alam kuantum di mana seseorang bisa terkena radiasi dari quantum realm dan mendapatkan kekuatannya di sana. Sama seperti kasus yang dialami oleh Janet Van Dyne, Ghost, dan juga yang lainnya. Seperti yang sudah kita jelaskan di video sebelumnya, kalau mau menyamakan dengan yang ada di dalam komiknya, gelang ini tentu saja bernama Negaban. Negaban adalah gelang berkekuatan super yang dikenakan oleh Captain Marvel pertama sebelum Carol Danvers. Namun memang kita masih cukup ragu, tampaknya Marvel Studio tidak akan mengadaptasi terlalu mirip untuk Miss Marvel. Gelang ini bisa saja adalah artefak kuno peninggalan seseorang yang diwariskan turun-temurun yang akhirnya memilih Miss Marvel untuk menjadi penerus selanjutnya. Ada beberapa teori yang mengatakan bahkan mungkin gelang ini milik kerajaan Attilan dari Inhuman yang terjatuh ketika mereka berkunjung ke bumi. Namun mengingat tanda-tanda kedatangan dari Inhuman masih sangat jauh di MCU, tentu Marvel Studio akan membuatnya berbeda di series Miss Marvel ini. Di scene selanjutnya kita melihat perubahan Kamala Khan ketika ia sudah mengenakan gelang dan juga terkena radiasi mirip Trigon Mist tadi guys. Ia ternyata melihat banyak sekali hal-hal yang berkaitan dengan kekuatannya. Kita melihat ada hubungan antara alam kuantum dan juga Miss Marvel di momen ini. Jadi cukup masuk akal kalau asal kekuatan melar dari Miss Marvel nantinya adalah dari alam kuantum itu sendiri. Tapi di sisi lain di sekitaran kamar Miss Marvel ini kita dibuat gagal fokus dengan banyaknya poster dari Captain Marvel. Ini merupakan suasana komik akurat sekali karena memang Kamala Khan ini adalah penggemar berat bagi Carol Danvers. Bahkan di dalam komik maupun animasinya, Miss Marvel sangat membantu Carol Danvers dalam beberapa pertarungan. Kedepan Miss Marvel tentu akan bertemu dengan Carol Danvers sang idola, namun masih belum tahu di mana mereka akan bertemu. Apakah di film ketiga Captain Marvel atau justru di film crossover sekelas Avengers Endgame nantinya. Di scene selanjutnya kita melihat toko swalayan Circle K tiba-tiba meledak. Perlu kalian ketahui kalau Circle K ini juga ada di komik Kamala Khan dan Kamala Khan akan sering terlihat berbelanja di sini guys. Namun hubungan toko ini dengan toko Kamala Khan sama seperti Daily Grocery Delmar di film Spider-Man Homecoming. Nah tampaknya aksi superhero Kamala Khan ini pertama kali terjadi di minimarket ini dan menjadi awal karir superhero dari Kamala Khan sebagai Miss Marvel. Setelah itu kita melihat kerennya uji coba kekuatan dari Miss Marvel. Di sini kita bisa melihat dengan jelas bagaimana Miss Marvel bisa memproyeksikan energi dari dalam tubuhnya. Bukan melar seperti dalam komiknya, tapi ia bisa membuat semacam energi untuk memperbesar bagian tubuhnya ataupun berjalan di udara. Sejauh ini kita masih belum terlalu yakin kalau gelangnya saja yang menyebabkan kekuatannya bisa begini guys. Kita lebih yakin setelah terkena radiasi saat pertama menggunakan gelang inilah yang membuat Miss Marvel memiliki kekuatan aneh seperti perpaduan alam kuantum dan alam nyata. Di akhir series kita masih yakin kalau Miss Marvel bisa mengendalikan energi ini meski ia tidak menggunakan gelangnya itu. Tentu bisa kalian lihat tanda-tandanya saat berada di meja makan saat ia terheran-heran dengan gesekan energi dua alam di depannya. Jadi Miss Marvel versi live action bisa memanipulasi energi dan bisa saja masuk alam kuantum sesuka hatinya. Sebagai film superhero tentu ada villainnya. Nah di sini ini kita sempat melihat ada 4 sosok misterius yang akan menjadi lawan dari Miss Marvel nantinya. Berdasarkan situs-situs luar, banyak yang curiga kalau mereka ini adalah Clandestine. Clandestine merupakan keluarga superpower yang merupakan keturunan dari penyihir jin yang sangat kuat. Mungkin saja keempat orang ini adalah anggota dari Clandestine itu sendiri. Jika benar ini adalah Clandestine, maka Miss Marvel punya lawan yang tidak sembarangan bahkan di awal-awal karirnya sebagai superhero. Menjelang ke scene akhir, kita melihat Kamala Khan membuat tonjokan besar ke lawannya. Kita benar-benar takjub dengan kekuatan dari Kamala Khan, meskipun ini bukanlah tangannya yang memelar, tapi sebenarnya konsepnya jelas sama saja dan dibuat di versi modernnya saja guys. Namun, kalian juga harus fokus dengan lawan dari Kamala Khan di momen ini.
Tampaknya Kamala Han tidak siap dengan pertarungan ini karena ia terlihat mengenakan baju pesta pertemuan keluarganya. Tapi secara tiba-tiba ia diserang oleh seseorang yang menggunakan penutup mulut berwarna merah. Nah, sosok ini langsung kita kenali dengan ciri khas yang sangat spesial ini. Ini adalah karakter dari Red Dagger. Nama asli dari Red Dagger adalah Karim. Dia adalah semacam antihero dan sering membantai orang tanpa kenal ampun di Jersey City. Karim juga berdarah Pakistan Amerika dan punya hubungan khusus dengan sosok Kamala Han kalau di dalam komiknya. Namun di sini kita yakin kalau Red Dagger bukanlah musuh dari Kamala Han, melainkan memiliki misi yang sama mengalahkan klan Destin yang kita lihat di pertengahan trailer tadi. Tentu akan seru melihat bagaimana duet Red Dagger dengan Miss Marvel nanti di akhir episodenya. Kemudian trailer pun berakhir dengan aksi-aksi keren dari Kamala Han yang sudah mampu mengendalikan kekuatannya. Ia pun bahkan sudah mengenakan kostum keren Miss Marvel pertamanya. Lalu trailer berakhir memperlihatkan Kamala Han menatap ke arah kota dan duduk di lampu jalan. Nah, hal ini mengisarkan bahwa Kamala Han siap melanjutkan petualangan superhero-nya setelah season pertama dari Miss Marvel. Sejauh ini memang masa depan dari seorang Kamala Han memang benar-benar sangat cerah di MCU. Ia nantinya bisa bergabung dengan Young Avengers, ia nanti juga akan bisa bertemu dengan Captain Marvel, atau ada kemungkinan ia juga sempat akan muncul di film The Marvel. Namun yang jelas kita benar-benar semakin tidak sabar menantikan kisah dari Kamala Han lewat seriesnya nanti. Secara keseluruhan series ini memang dibingkai menjadi series remaja yang ceria dan tiba-tiba mendapatkan kekuatan yang membangkitkan ambisinya untuk menjadi seorang superhero. Ingat, ini baru series pertamanya Kamala Han saja, segala kekuatan hingga ke sosoknya dibuat senatural mungkin, bahkan seorang Iman Vella ini tidak diharuskan diet untuk membentuk tubuhnya. Ia masih sama seperti pertama diumumkan akan memenangkan Miss Marvel dulu. Artinya di proyek selanjutnya Miss Marvel akan tampak jauh lebih dewasa dan memiliki kematangan terkait dengan chemistry dari karakter yang ia mainkan. Sama seperti kasusnya Tom Holland dengan Spider-Man-nya, awalnya Tom Holland ini masih sangat bocil, namun hingga ke film ketiganya Tom Holland dengan Peter Parker-nya jauh lebih dewasa dan juga keren. Yang jelas perjalanan Kamala Han masih sangat-sangat panjang di MCU, so mari kita beri dukungan terus untuk karakter satu ini. Terima kasih telah sudah menyaksikan video ini sampai akhir. Jika kalian suka dengan konten seperti ini, jangan lupa dukung kita dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Serta jangan lupa juga untuk nyalakan notifikasi agar kalian mengetahui apabila kita mengupload video setiap harinya. Thank you guys.